Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 20 September tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Dudung Abdurrahman jajaran militer bereaksi atas pernyataan Effendi Simbolon. Dalam rapat Komisi 1 anggota DPR, Effendi Simbolon mengkritisi kinerja jajaran Panglima TNI dengan menyebutkan jajaran Panglima TNI seperti gerombolan dan ormas dan Kepala Staf Angkatan Darat marah besar. Setelah selesai rapat tersebut, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat supaya jajaran militer bereaksi atas pernyataan Effendi Simbolon menyatakan jajaran Panglima TNI seperti gerombolan dan ormas. Sama saja maknanya para prajurit menyerang pribadi Effendi Simbolon atau lewat penembakan rumahnya bila perlu ada yang melakukan penganiayaan atau pemukulan dan sebagainya. Itulah maknanya pernyataan tersebut. Pernyataan Panglima TNI dan Dudung Abdurrahman sudah termasuk perbuatan melanggar hukum, menyuruh jajarannya melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan melanggar pasal 315 KUHP, ancaman hukumannya 2 tahun 6 bulan. Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat masuk melanggar hukum dengan menginjak-injak hukum itu. Padahal negara Indonesia sebagai negara hukum dan setiap bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Kalau Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman tidak bisa menerima pernyataan Effendi Simbolon ditempuh lewat jalur hukum dengan mengadukan Effendi Simbolon ke polisi melakukan penghinaan jajaran Panglima TNI, melanggar pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan. Sikap Andika Perkasa dan Dudung Abdurrahman tidak tepat, terlalu emosi dan melanggar hukum, tidak melindungi rakyat atau menakut-nakuti rakyat, sampai koalisi masyarakat sipil minta kepada Presiden agar mendamaikan Andika Perkasa dan Dudung Abdurrahman. Jajaran militer tidak terlalu bereaksi atas pernyataan Effendi Simbolon. Jajaran militer seperti gerombolan dan ormas tidak baik sebagai negara demokrasi dan negara hukum. Harapan saya jajaran militer bila ada pejabat sipil yang melakukan penghinaan ditempuh jalur hukum lewat kepolisian, jangan diselesaikan dengan caranya sendiri. Bisa nanti menjadi tersangka dan dipecat dari jajaran militernya. Dalam rapat Komisi 1 anggota DPR, Effendi Simbolon mengkritisi kinerja jajaran Panglima TNI dengan menyebutkan jajaran Panglima TNI seperti gerombolan dan ormas dan Kepala Staf Angkatan Darat marah besar. Setelah selesai rapat tersebut, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat supaya jajaran militer bereaksi atas pernyataan Effendi Simbolon menyatakan jajaran Panglima TNI seperti gerombolan dan ormas. Sama saja maknanya para prajurit menyuruh menyerang pribadi Effendi Simbolon lewat penembakan rumahnya bila perlu ada yang melakukan penganiayaan atau pemukulan dan lain sebagainya. Pernyataan Panglima TNI dan Dudung Abdurrahman sudah masuk perbuatan melanggar hukum, menyuruh jajarannya melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan melanggar pasal 315 KUHP, ancaman hukumannya 2 tahun 6 bulan. Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat masuk melanggar hukum dengan
dengan menginjak-injak hukum itu. Padahal negara Indonesia sebagai negara hukum dan setiap bertindak harus berdasarkan hukum yang berlaku. Kalau Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdul Rahman tidak bisa menerima pernyataan Effendi Simbolon ditempuh jalur hukum dengan mengadukan Effendi Simbolon ke polisi, melakukan penghinaan jajaran Panglima TNI, melanggar pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan. Sikap Andika Perkasa dan Dudung Abdul Rahman tidak tepat, terlalu emosi dan melanggar hukum, tidak melindungi rakyat atau menakut-nakuti rakyat, sampai koalisi masyarakat sipil minta kepada Presiden agar mendamaikan Andika Perkasa dan Dudung Abdul Rahman. Jajaran militer tidak terlalu bereaksi atas pernyataan Effendi Simbolon. Jajaran militer seperti gerombolan dan ormas tidak baik sebagai negara demokrasi dan negara hukum. Harapan saya jajaran militer bila ada pejabat sipil yang melakukan penghinaan ditempuh jalur hukum lewat kepolisian dan jangan diselesaikan dengan caranya sendiri, bisa nanti menjadi tersangka dan dipecat dari jajaran militernya. Sekian dan terima kasih.